Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azlin sudah menjawab. Zalfa, terima kasih. Oke, nah sekarang kita akan ngebahas tentang bab yang namanya adalah perdagangan internasional ya. Perdagangan internasional. Nah, kalau sekarang nih Azlin sama Zalfa, kalau di sekolah tugasnya udah tentang apa aja? Udah nyampe mana? Terakhir yang itu yang aku minta, nggak tahu terakhir itu yang aku minta tolong ke Om yang waktu Oke, ya. itu. Kalau secara itu mah berarti kemarin kan sebelum pertemuan yang sebelumnya pisan kan kerjasama internasional ya. Setelah kerjasama internasional teh perdagangan internasional, kemudian ke bawahnya lagi nanti ke sistem pembayaran internasional. Itu. Nah, ketika di perdagangan internasional kan udah dibahas tuh, kita udah ngebahas yang namanya pasti udah ada tuh faktor yang mempengaruhi atau yang mendorong si perdagangan internasional. Faktor yang mendorong perdagangan internasional itu yang pertama itu bisa jadi karena beda sumber daya alamnya. Karena misalkan di Indonesia kan tanahnya itu tanahnya subur, maka dari itu Indonesia lebih ke ekspor produk pertanian, atau karena Indonesia banyak minyak buminya, Indonesia ekspor minyak. Sementara misalkan Jepang lebih banyak misalkan teknologi motor sama mobil, akhirnya Jepang itu dia ekspor ke Indonesia berupa motor sama mobil, seperti itu. Kemudian kita juga kayak nyamuk. Nah, kemudian ada juga manfaatnya. Nah, manfaatnya kan misalkan ada si devisa, ada kesempatan kerja, dan juga misalkan harga-harga menjadi stabil. Kemudian ada juga yang namanya penghambat. Nah, faktor yang menghambat itu contohnya misalkan kan yang menghambat itu misalkan keamanan. Misalkan Indonesia mau ngirim minyak ke Amerika, di tengah-tengah perjalanan ketika menggunakan kapal laut, tiba-tiba kapalnya tenggelam, atau misalkan ada bajak laut yang misalkan mencuri perahu tersebut atau kapal tersebut, sehingga dua negara tersebut rugi. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui tentang faktor yang mendorong, manfaat, dan juga penghambatnya, kita akan lari ke pemerintah. Nah, kita akan ngebahas tentang kebijakan dalam perdagangan internasional. Nah, gini, dalam perdagangan internasional pasti kita harus tahu dong istilah impor sama ekspor ya. Nah, kalau impor itu apa? Ya, kalau impor berarti in atau masuk ya. Jadi Dari ini luar. misalkan dari Cina ke RI. Nah, ini barang-barangnya impor. Misalkan kalau Indonesia itu impor apa sih? Oh, impor ini alat rapid test dari Cina ya. Nah, misalkan Indonesia nge-impor rapid test corona dari Cina ke Indonesia. Kemudian kalau ekspor berarti kebalikannya dari impor, berarti dia out ya, dikeluarin. Berarti di sini dari RI ke Cina ya. Misalkan kalau Republik Indonesia ekspor ke Cina berupa apa? Misalkan
Indonesia itu ngeekspor masker ke Cina. Ya, dulu kan pernah baca berita dong bahwa di Indonesia dulu pernah kekurangan masker. Kenapa kekurangan masker? Karena ternyata masker produksi Indonesia itu banyak yang diekspor ke Cina. Seperti itu. Nah, ketika kita udah tahu impor dan juga ekspor, maka kita akan melihat ke kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Nah, kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang diambil oleh sebuah negara itu misalkan di bidang impor ya, kita lihat ke kebijakan impor. Nah, dalam kebijakan impor ini, yang pertama itu ada kebijakan yang namanya kuota. Nah, kebijakan kuota itu apa? Kebijakan kuota itu adalah memberi batasan barang masuk ke dalam negeri. Nah, ini kebijakan impor atau kebijakan impor yang pertama itu adalah kebijakan kuota. Dia, negara, berhak untuk memberi batasan barang yang masuk ke dalam negeri. Misalkan gini, sekarang misalkan pada harga normal ya, pada harga normal, misalkan sepatu kualitas Republik Indonesia, sepatu tuh yang mereknya brand Indonesia, harganya harganya itu misalkan 500.000. Nah, kemudian tiba-tiba ada sepatu Nike. Nah, Nike kan dia produknya dari Amerika ya. Ternyata Nike itu ada sepatu harganya 300.000. Nah, akhirnya efeknya apa? Efeknya ketika sepatu dalam negeri 500.000, sepatu Nike yang kualitasnya biasanya itu lebih baik atau sama saja dengan sepatu RI yang 500.000, harganya 300.000. Efeknya apa? Efeknya si sepatu RI ini dia akan gulung tikar atau penjualannya menurun. Seperti itu. Ya, misalkan kebutuhan akan sepatu, misalkan ya, kebutuhan sepatu itu misalkan ada 100 unit. Tiba-tiba, ulah 100 unit tuh, misalkan ada 1000 pasang ya. Ya, tiba-tiba masuk sepatu Nike 1000 pasang. Nah, otomatis si sepatu RI ini dia nggak akan laku. Kenapa nggak akan laku? Karena sepatu, misalkan sepatu biasa, kemudian dibandingkan dengan Nike yang 300.000, geus puguh mereknya terkenal, kualitas gak usah diragukan lagi, yang mending beli nu 300.000, ya akhirnya semuanya pada beli Nike. Nah, ketika terjadi seperti ini, peran pemerintah itu adalah memberikan batasan. Nah, memberikan batasan. Kamu Nike, kamu nggak boleh jual sepatu di Indonesia lebih dari misalkan untuk kuota sepatu yang boleh dijual di Indonesia untuk sepatu Nike saya turunin menjadi 300 pasang. Nah, ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan kuota, maka sepatu RI yang harganya 500.000 ini pasti akan terjual 700 pasang. Kenapa? Karena gini, misalkan orang-orang di sekolah harus pakai sepatu dong. Kemudian tiba-tiba sepatu murahnya udah habis naikinnya. Ya sepatu merek Indonesia tapi harganya lebih mahal. Tapi ada orang sekolah kudu pakai sepatu. Jadi daek pasti sepatu dalam negeri ini dia akan terjual 700 pasang. Seperti itu ya. Itu kebijakan kuota. Kemudian kebijakan yang kedua
turunkan lagi. Kebijakan yang kedua itu setelah kuota itu ada namanya kebijakan tarif. Nah, kalau kebijakan tarif ini apa? Kebijakan tarif itu adalah dia memberikan kayak misalkan harga tambahan atau biaya ya, memberikan biaya kepada produk ekspor agar lebih mahal. Nah, misalkan gini, kita taruh misalkan tadi ya, sepatu Nike harganya 300, si Nike itu 300.000. Sementara sepatu dari Republik Indonesia ini harganya kan 500.000. Nah, kemudian gimana caranya supaya si sepatu Nike ini harganya itu tidak lebih murah dari sepatu RI yang 500.000. Gimana? Akhirnya pemerintah misalkan menerapkan pajak. Misalkan untuk setiap sepatu yang masuk atau dijual di Indonesia dikasih pajak sebesar misalkan 100%. Nah, misalkan ya, langsung genap 100.000. Nah, karena pajaknya 100% dari 100.000, sepatu Nike menjadi 600.000. Sementara sepatu RI harganya tetap 500.000. Seperti itu. Nah, dengan seperti ini akhirnya apa? Efeknya penjualan sepatu produk RI akan meningkat. Kenapa? Karena orang-orang yang dulunya beli sepatu pengen beli Nike karena murah, sekarang ternyata Nike harganya lebih mahal daripada sepatu RI. Maka dari itu, para konsumen akan membeli sepatunya itu sepatu RI seperti itu, sehingga produk-produk dalam negeri itu akan lebih terangkat lagi seperti itu. Nah, kemudian setelah ada tarif, selanjutnya kebijakan yang ketiga itu ada kebijakan subsidi. Nah, kebijakan subsidi ini apa? Maksudnya itu adalah pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan RI atau misalkan lokal ya, lokal agar harga murah. Nah, seperti itu. Misalkan lagi nih, misalkan tadi kan kita udah Nike ya. Nike harganya 300.000. Kemudian sepatu RI itu harganya 500.000. 500.000. Nah, pemerintah akan berpikir gimana sih caranya supaya pabrik-pabrik sepatu di Indonesia itu tidak gulung tikar atau misalkan penjualannya meningkat. Ya udah deh, akhirnya Indonesia atau pemerintah Indonesia memberikan subsidi misalkan ke sini, misalkan ya udah deh, untuk setiap sepatu yang kamu jual sama pemerintah akan misalkan dikasih subsidi jadi 250K. Berarti harga selanjutnya setelah diberikan subsidi naiknya tetap 300K,
Kemudian sepatu RI itu asalnya 500K, disubsidi 250K menjadi 250K. Seperti itu. Jadi harganya bisa jadi turun. Nah, ketika harga turun, kemudian dibandingkan dengan barang sejenis yang sama, otomatis kita pasti akan lebih memilih barang-barang atau produk-produk yang kualitasnya sama, harganya murah. Nah, sehingga pabrik-pabrik di Indonesia tidak gulung tikar. Nah, dengan kebijakan subsidi seperti ini, yaitu dengan diberikan subsidi oleh pemerintah. Nah, subsidi ini itu banyak macamnya. Bisa jadi berbentuk rupiah, bisa juga berbentuk mesin, atau juga bisa juga subsidinya itu misalkan keringanan pembayaran. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa sama pemerintah itu bisa dikasih duit, bisa sama pemerintah dikasih mesin untuk memproduksi. Karena kalau sama pemerintah dikasih mesin, otomatis kan produksinya lebih cepat. Dan juga misalkan biaya untuk menggaji tenaga kerja kan lebih kecil. Kenapa? Karena awalnya dikerjain sama manusia, sekarang bisa dikerjain sama mesin. Nah, kemudian keringanan pembayaran. Nah, misalkan ada pembayaran-pembayaran yang dibayarin sama pemerintah. Misalkan ketika kamu mau misalkan menjual barang sama pemerintah, harus ada biaya yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut tentang perizinan. Ya udah deh, kamu untuk perizinan ini dibayarnya boleh dicicil seperti itu. Jadi keringanan-keringanan yang diberikan oleh pemerintah, ya, subsidi. Pada dengar? Halo? Dengar. Oke, aman ya Zalfa ya? Ya. Oke, selanjutnya setelah subsidi itu ada yang namanya yang keempat, larangan impor. Nah, kalau larangan impor ini berarti sama pemerintah tidak boleh ada impor. Nah, larangan impor ini terjadi ketika apa? Dia akan terjadi ketika produksi dalam negeri itu udah misalkan lebih dari cukup, ya. Jadi gini, Indonesia sekarang itu impor beras dari Vietnam sama Thailand. Kenapa? Karena sekarang belum musim panen. Maka dari itu sekarang masih impor beras dari Thailand sama Vietnam. Nah, nanti ketika Indonesia sedang panen raya beras, kan itu stok akan beras atau stok beras itu tercukupi lebih dari cukup, bahkan untuk beberapa bulan ke depan stoknya masih aman. Nah, nanti di sana Indonesia akan menerbitkan peraturan larangan impor. Ya udah deh, ini nggak perlu impor. Kenapa? Karena petani di dalam negeri atau hasil beras dalam negeri itu sudah mencukupi tentang kebutuhan yang ada di dalam negeri. Seperti itu. Ya, itu adalah kebijakan-kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah. Ada kebijakan kuota, ada tarif, ada subsidi, dan juga ada larangan impor. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang kebijakan-kebijakan impor? Jalfa? Azlin, sudah jelas? Oke ya. Nah, di sini sekarang kan kita udah ngebahas tentang kebijakan-kebijakan impor. Nah, setelah kebijakan impor, otomatis sekarang kita akan ngebahas pasti ada yang namanya kebijakan
ekspor. Nah, kenapa kebijakan ekspor itu harus ada? Ya iya, kebijakan ekspor itu harus ada supaya apa? Supaya nanti ada batasan-batasan tertentu uang yang bisa lari ke luar negeri. Seperti itu. Misalkan nih ya, yang pertama, kebijakan ekspor itu ada yang namanya kebijakan diskriminasi harga. Nah, kebijakan diskriminasi harga itu apa? Kebijakan diskriminasi harga itu adalah dia itu ada perbedaan harga barang atau jasa yang dijual ke setiap negara. Misalkan ya, misalkan Indonesia nih, dia itu ekspor batik satu lembar itu harganya Rp pakai dolar ya, karena sekarang udah internasional. Misalkan satu lembar sama dengan $2. Nah, misalkan sekarang RI jual batik misalkan ke Cina, harganya sama, satu lembar $2. Tapi bisa jadi ketika Indonesia mengekspor ke Malaysia, aku lagi ikut kuliah online. gimana? Misalkan di Malaysia harganya berapa? Jadi misalkan $5 ya. Kan ini aneh. Padahal kan dari Indonesia ke Cina sama Indonesia ke Malaysia itu kan lebih dekatan ke Malaysia. Harusnya ongkos kirimnya itu kan lebih banyak ke Cina, tapi kenapa harganya lebih murah ke Cina? Nah, itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh sebuah negara. Kenapa di Cina misalkan bisa jadi harganya $2? Bisa jadi karena di belakangnya ada perjanjian. Nah, perjanjiannya perjanjian apa? Ya, misalkan ya udah deh kamu jual batik $2 ke kamu, Cina yang biasanya ngejual misalkan mesin rapid test harganya $5 ke setiap negara, karena ada perjanjian ini, ya udah deh Indonesia juga diskriminasi harga, asalnya rapid test $5, khusus untuk Indonesia rapid test menjadi $2. Nah, kan sama-sama jadi win-win seperti itu ya. Itu untuk diskriminasi harga. Kemudian selanjutnya kebijakan yang kedua itu ada yang namanya kebijakan subsidi. Nah, kalau tadi kan dalam kebijakan ekspor, subsidi itu diberikan kepada perusahaan untuk misalkan beli mesin atau misalkan supaya harga barang ketika dijual itu lebih murah. Nah, kalau sekarang subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu misalkan adalah misalkan 0 pajak. Nah, pajaknya pajak apa? 0% pajak ekspor. Seperti itu. Jadi sama pemerintah itu diberi kebijakan, ya udah deh 0% lah untuk pajak ekspor, atau misalkan nggak ditagih deh untuk pajak ekspornya nanti ditanggung sama pemerintah. Seperti itu ya. Misalkan atau biaya kirim, kan misalnya kita mau ngirim batik ke Cina itu kan harus ada ongkos kirim. Nah, misalkan biaya kirimnya ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi diberikan subsidi oleh si pemerintah supaya apa? Supaya harga barang tersebut itu tidak terlalu mahal ketika dijual di luar negeri. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada kebijakan politik dumping. Nah,
politik dumping ini apa? Politik dumping itu dia adalah kebijakan jual di luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri. Nah, ya, misalkan di sini harga ya. Harga. Nah, misalkan kayak gini. Ini ada sepatu RI, ya. Ketika di Republik Indonesia atau di Indonesia, harga satu pasang sepatu itu misalkan sama dengan Rp 200.000. Nah, tapi karena sekarang kita sedang berbicara tentang politik dumping, jadi sepatu ini ketika dijual misalkan ke Cina, itu harga satu pasang bisa menjadi cuma 50.000 saja. Seperti itu. Kan aneh ya, misalkan iya teh produk dalam negeri, ketika dijual di dalam negeri, harganya kok bisa lebih mahal daripada harga barang tersebut ketika dijual ke luar negeri. Nah, itu namanya politik dumping. Biasanya politik dumping ini bisa terjadi karena misalkan ada persaingan antar negara. Misalkan gini, Indonesia sama Arab kan sama-sama tuh sama-sama negara penghasil minyak seperti itu. Ketika jual minyak ke Amerika, misalkan di dalam negeri, misalkan premium harganya 8.000, tapi ketika Pertamina ngejual premium atau bahan bakar yang harganya di dalam negeri itu 8.000, ke Amerika harganya menjadi cuma 5.000 aja. Nah, itu adalah biasanya karena ada persaingan antar negara ataupun kembali lagi ada perjanjian antar negara tersebut. Nah, kemudian setelah dari politik dumping itu akan ada yang namanya larangan ekspor. Ya. Tadi kan udah ada larangan impor. Nah, sekarang berarti akan ada yang namanya larangan ekspor. Nah, seperti itu. Nah, larangan ekspor itu apa maksudnya? Larangan ekspor ya berarti memang barang tidak boleh diekspor seperti itu ya. Kenapa? Misalkan kebutuhan dalam negeri belum tercukupi. Nah, ekspor ini kalau kasus yang baru-baru itu terkait masker, ya. Pernah dulu berita bahwa sekarang Indonesia tidak ekspor masker ke Cina lagi, seperti itu. Pernah dengar ya? 2 minggu ke belakang, ya. Nah, seperti itu. Jadi karena dulu Indonesia ekspor masker ke Cina, kenapa? Karena memang corona belum masuk ke Indonesia, masih ada di Cina. Nah, Cina lagi butuh banget tuh masker karena si COVID-19 ini lagi meledak di Cina. Maka dari itu butuh banget tuh masker. Seperti itu akhirnya Cina beli masker ke Indonesia. Nah, sekarang ketika bulan Maret itu corona mulai masuk Indonesia, maka dari itu pemerintah langsung memberikan kebijakan. Sekarang Indonesia nggak boleh lagi ekspor masker ke Cina. Kenapa? Karena sekarang dalam negeri atau Indonesia sedang membutuhkan banyak masker. Bahkan walaupun nggak diekspor ke Cina, itu kebutuhan akan masker masih belum terpenuhi. Akhirnya pemerintah menerbitkan aturan larangan ekspor. Supaya apa? Supaya masker di Indonesia tidak diekspor ke Cina ataupun ke negara-negara lainnya. Supaya apa?
supaya kebutuhan masker di Indonesia tetap terpenuhi. Seperti itu ya. Nah, ini kebijakan-kebijakan ekspor ya. Ada diskriminasi harga, subsidi, politik dumping, dan juga larangan ekspor. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang kebijakan-kebijakan impor dan juga kebijakan ekspor? Azlin, Zalfa, aman? Ya, Om. Hah? Ya aku keluar aman. Iya, aku keluar teman-teman. Ya, kalau kebijakan impor berarti ada apa aja, Zalfa? Kok keluar sih Om? Bentar. Kebijakan impor ada apa aja, Zalfa? Zalfa hadir. Ganti atuh, Azlin, Zlin. Azlin, kebijakan impor ada apa aja, Azlin? Ada kuota, tarif, benar nggak? Ya, Bisa larangan impor, Nah, ada. Aku sekarang ada. tarif. Terus, subsidi sama larangan impor. oke, Impor. siap ya. Impor. Biasanya kebijakan kuota itu terjadi ketika apa? Supaya apa? Kebijakan kuota itu gimana sih? Biar nggak kelebihan atau kekurangan. Oke ya, supaya nggak kelebihan atau supaya nggak kekurangan dikasih batasan ya, seperti itu ya. Kemudian sekarang Zalfa, kebijakan ekspor ada apa aja? Apa Om? Kebijakan ekspor. Diskriminasi harga. Oke, diskriminasi harga itu gimana, Pak? Diskriminasi harga. Perbedaan barang atau jasa yang dijual ke setiap negara. Jadi harganya dibedain ya antar setiap negara ya. Ya, Mm-mm. Kalau misalkan politik dumping gimana, Azlin? Harga di luar negeri lebih murah daripada yang di dalam negeri. Oke, seperti itu ya. Jadi barang yang di dalam negeri harganya misalkan 100.000, tapi ketika di Cina ini harganya jadi 50.000, padahal ini made in Indonesia, seperti itu. Ya, itu ada memang kebijakan-kebijakan negara. Kita sebagai warga negara hanya mematuhi tiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti itu. Tentang tentang kebijakan otomatis, namun beli namanya pas yang namanya platform Dua. pembayaran seperti itu. Yang personal ada. Nah, misalkan yang pertama ada yang namanya Bisa. yang Bisa. yang itu ada devisa. Nah, devisa ini dia alat pembayaran internasional. Devisa itu ya simpelnya itu adalah mata uang asing ya yang disepakati.
sebagai alat pembayaran. Nah, kalau mata uang internasional kan sekarang yang paling banyak digunakan itu adalah dolar. Jadi gini, ketika kamu misalkan Indonesia mau bertransaksi dengan Jepang, itu bisa pakai yen, bisa pakai dolar, tergantung Jepang sama Indonesia pengen pakai apa, seperti itu. Tapi lamun Indonesia sama Amerika, yang geus da dolar sama mata uang Amerika, ya berarti pakai Amerika, seperti itu. Atau misalkan yang dari Amerika pengen beli barang ke Indonesia, nah itu bebas, mau pakai dolar pembayarannya atau mau pakai rupiah, itu gimana perjanjiannya, seperti itu ya. Nah, terkait dengan devisa ini kita akan berhadapan dengan yang namanya kurs, ya. Pernah dengar nggak? Kurs Indonesia jadi 17.000, kurs Indonesia menjadi 13.000 atau menjadi 10.000. Itu kan berdampak sekali ya ke dalam perekonomian negara, ya. Jadi ketika kita mau bertransaksi perdagangan internasional, itu biasanya kita pakai kurs dimainin, atau kayak gini. Kurs itu kan biasanya digunakan untuk harga, ada kurs, ini ada kurs jual, ada yang namanya kurs beli, ya. Beli. Nah, kurs jual itu apa? Patokannya, kurs jual itu adalah bank jual dolar, misalkan ya. Kalau ini patokannya berarti bank beli dolar. Nah, misalkan kurs jualnya sekarang Indonesia kursnya berapa ya? Berapa deh, kan masa sebenarnya gampang hitungnya ya, gak apa-apa ya. Kurs jualnya misalkan ada di angka 10 ribu ya, gampang hitungnya. Kemudian kurs beli itu 9.500. Nah, jadi gini, kalau kamu misalkan klik di internet kurs hari ini berapa, misalkan ada angka 10.000. Nah, itu kurs itu ada dua ya, ada kurs jual, ada kurs beli. Nah, bisa jadi yang ada di internet itu adalah kurs tengah-tengah. Kurs tengah-tengah itu adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua. Itu kurs tengah-tengah. Nah, kurs jual ini dipakai ketika apa? Kurs jual ketika akan dipakai ketika misalkan ini dari kamu pengen nuker rupiah ke dolar, ya. Misalkan gini, kamu mau naik, nah hidungnya, kamu mau naik haji. Nah, ya, misalkan mau naik haji. Nah, kamu kan belum punya uang dolar atau uang dinar atau dirham gitu ya, tapi kita pakai dolar aja biar simpel. Misalkan naik haji, dolarnya itu kan ini nih 10.000 ya, 10.000. Jadi 10.000 rupiah sama dengan 1 dolar. Nah, sekarang uang misalkan ada 100 juta. Nah, kamu akan punya uang di 100.000. Berarti ini tinggal dibagi 10. Kamu punya 10 seperti itu ya. Nah, kemudian kamu udah naik haji nih. Kemudian kamu sekarang balik lagi. Kalau udah naik haji berarti sekarang bagian turun hajinya. Jadi misalkan gini, kamu udah naik haji,
Kemudian kan kamu nggak punya uang rupiah, punyanya uang dolar. Ya, berarti supaya uang ini bisa dipakai di Indonesia, otomatis dolarnya harus diubah dulu ke rupiah. Ya, nah misalkan setelah kamu naik haji, ada 10 habis, kita tinggal sisanya tinggal 1.000 rupiah untuk 10 itu 1.500 ditukar ke kurs beli seperti itu. Jadi tinggal 1.000 dikali 9.500, berarti uang kamu sekitar ada 9.500.000 rupiah lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi ingat kalau masalah kurs, kalau misalkan kamu mau naik haji, mau keluar negeri, berarti kamu ambilnya kurs jual. Kalau misalkan kamu dari luar negeri mau ke dalam negeri, maka kamu pakai kurs beli. Seperti itu ya. Deal? Deal tentang devisa kurs? Aman ya? Oke, selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal ya. Nah, tadi misal Azlin beli mau beli Lamborghini dari Amerika gitu. Saya bisa Lamborghini langsung ke Indonesia terlalu banyak aja. Nah, harganya itu terus 2 juta dolar. Nah, kemudian di sini ada keterangannya bahwa pada saat itu kurs beli itu adalah 1 dolar sama dengan 8.000. Kemudian kurs jual itu 1 dolar sama dengan 15.000. Nah, kira-kira Azlin, kamu harus bayar uang rupiah berapa untuk membeli Lamborghini ini? Berarti 2 juta dolar dibagi 8.000 enggak? Gimana? Kan bayarnya harus pakai dolar ya? Harus pakai dolar. Ya, bayarnya kan harus pakai dolar. Kamu punya uang apa? Uangnya dolar.
pakai apa? Pakai apa? Beli. Ya. Jual. Wow. Oh. Hah? Ya, pakai kurs jual ya. Gimana Gini, sih? kamu mau beli Lamborghini. Lamborghini-nya kan harganya $2 juta. Ya. Kemudian kamu punya uangnya rupiah. Sedangkan beli Lamborghini-nya di Amerika. Berarti kan harus dikonvert Ah, dulu iya, 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 iya. atau Iya, diganti iya, dulu si rupiahnya ke iya, iya, dolar. iya. Akhirnya berarti 2 juta dikali berapa? 15.000. Benar. 15. Dikali 15.000 ya. Nah, hasilnya berarti 2 kali 15, 30. Nolnya, oke. Nolnya, wah liar ya nolnya, orang 30 miliar. Nah, itu cuma buat mobil ya. Belum pakai beli bensin dan sebagainya. Oh, 30 miliar ya. Nah, kemudian sekarang misalkan Jalfa, halo. Halo. Nah, misalkan sekarang Jalfa ini adalah misalkan Jalfa itu orang Prancis, Pak. Ya. Kemudian orang Amerika lah. Jalfa orang Amerika. Kemudian dia beli misalkan masker di Indonesia. Harganya itu misalkan masker, misalkan sepatu ya. Sepatu di Indonesia itu harganya adalah 80.000 rupiah. Berarti kamu punya uang dolar. Ya. Berarti kamu harus bayarnya berapa dolar, Pak? Mana nggak ke ini? Loading. Nih. Zalfa itu orang Amerika. Ya, enggak saya nama jadi orang Amerika lah, Pak. Ya. Ya. Oke. Kemudian kamu mau beli sepatu di Indonesia. Ya, sepatu di Indonesia. Harganya itu 80.000 satu pasangnya. 80. Nah, berarti Ya. kamu bayarnya itu berapa dolar, Pak? Bayarnya berapa? Dolarnya berapa? 80.000. Nih, $1 ini nih, ada kursnya ya. Kurs beli sama kurs jualnya masih sama. Pakai kurs beli atau pakai kurs jual? Oh, berarti kurs beli. Kurs beli ya. Dari dolar ke RP, kurs beli. Berarti di sini kita tinggal dibagi pakai kurs beli ya, 8.000 ya. Berarti kamu tinggal bayar $10 ya. Seperti itu ya. Deal ya? Iya. Nah, itu tentang kurs beli dan juga kurs jual. Seperti itu, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita akhiri kelasnya? Aman? Iya. Aman ya? Oke. Nah, nanti setelah ini akan ada soal dikirimin nanti sama Bang Izzat di grup. Nanti dikerjain ya. Nanti akan ada pembahasannya besok seperti itu. Jadi dikerjain dulu. Misalkan ada yang kurang ngerti, ditanyain aja di grup. Ya, dikerjain di grup. Nanti setelah dikerjain, nanti pembahasannya besok ya, langsung share sama Bang Izzat seperti itu ya. Deal, semangat belajarnya ya. 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 Udah, seperti itu mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.